Ketika awal berhijrah, sebutlah hijrah pekerjaan. Gak mau lagi riba, gak mau lagi yang kayak gitu-gituan, gak mau lagi yang syubhat, gak mau lagi yang haram, secuil apapun kecuali darurat. Cuman itu alasan yang membolehkan. Dan ini belum jadi darurat, akhirnya kita tinggalkan. Apakah kita akan langsung dapat usaha dan langsung kemudian survive, kaya, punya profesi yang luar biasa? Kayaknya SOP-nya gak kayak gitu deh. Awalnya justru kita langsung diuji dengan lapar dulu, pendapatan gak sebesar yang dulu, jadi berhemat, gak bisa entertain, gak bisa jalan-jalan, dari keluarga juga mulai ada sedikit guncangan. Apa yang membuat kita bertahan dalam masa-masa kayak gitu? Hati kita. Kalau kita gak yakin sama Allah, Allah gak akan nolong hati kita. Akhirnya kita balik lagi, apa nih maunya Allah? Ada yang kayak gitu. Dan lapor ke saya lagi curhat, Ustadz saya pengen nanya. Nanya apa Pak? Apa sih maunya Allah? Kok nanyanya ke saya? Nanya ke Allah dong. Apa sih maunya Allah? Saya tuh udah ngelakuin loh apa yang Allah mau. Saya udah ninggalkan pekerjaan riba saya udah sholat di masjid 5 waktu, istri saya sudah berhijab, anak-anak udah belajar ngaji, saya udah nggak kayak dulu lagi minum segala macam. Tapi kok hidup saya kayaknya makin susah nih. Nah, dia nggak berakar dengan Allah di hatinya. Dia hanya mencari yang mudah buat dia dan menguntungkan. Dan itulah yang disebut dengan iman ala harfin. Imannya berada di pinggir, sedikit saja ada guncangan langsung terperosok. Itu iman yang kayak gitu. Karena SOP-nya bukan kayak gitu. Jangankan kita, Bilal lebih soleh dari kita, Khabab lebih soleh dari kita. Siapa lagi yang disiksa? Sumayyah lebih soleha daripada kita. Masyidah lebih soleha daripada kita kan. Ashabul Ukhdud yang dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit lebih soleh daripada kita. Kenapa mereka diberlakukan SOP yang sama? Apakah Allah nggak tahu isi hati mereka? Tapi emang kayak gitu sunatullah teman-teman. Perjalanannya emang kayak gitu dulu. Ketika kita hijrah, Allah uji dulu ke bawah. Dan bersabarlah, yakinlah sama Allah, Allah akan kuatkan hati kita. Nggak lama kok yang kayak gitu-gitu. Dan makin husnuzon kita ke Allahnya mantap, makin cepat loh terjadi keajaiban. Kalau saya sering ngerasa husnuzon itu yang menolong saya nih. Ini mah gak akan lama, ini mah bisa, ini mah apa. Tapi ikhtiar ya, ini masalah hati doang nih. Insya Allah Allah tolong, insya Allah gak akan apa-apa. Ada Allah kok, ada Allah. Benar-benar Allah tunjukin keajaiban. Gak pernah kepikiran. Jadi ayat min haitsu la yahtasib itu benar-benar nyata. Wa yaj'al lahum makhraja itu benar-benar nyata. Pasti teman-teman pernah ngalamin itu. Makanya kalau udah pernah ngalamin, alam yajidka yatiman fa'awa. Ingat itu, terus bikin itu jadi tajdid iman, pembaharuan iman. Sehingga kita berani mengambil resiko fisabilillah, berani gambling dengan melibatkan Allah, berani. Selama itu fisabilillah, gamblingnya itu di jalan Allah. Gambling jalan Allah gimana? Ninggalin yang haram menuju ke yang halal walaupun sedikit beresiko. Itu namanya gambling fisabilillah. Kan mengambil resiko kan, kayak bertaruh gitu. Kalau bertaruhnya pakai nama Allah, tenang weh, la tahzan. Allah nggak akan ngecewain kita kalau kita pakai nama Allah. Termasuk menikah nggak punya modal, termasuk seorang perempuan menyerahkan dirinya, hatinya kepada seorang laki-laki yang nggak punya modal. Gambling banget kan, ngambil resiko banget. Tapi dia tahu laki-laki ini orang yang beriman dan bertanggung jawab. Beriman dia ke Allah, bertanggung jawab kepada manusia. Artinya dia mau berikhtiar, mau bekerja. Maka tenang, la tahzan wahai ibu-ibu, la tahzani wahai perempuan. Karena kalau kalian menyerahkan hati dan diri kalian untuk laki-laki yang beriman kepada Allah dan bertanggung jawab untuk kalian, insya Allah la'allahu khair. Itu yang udah baik banget. Awal-awalnya mungkin agak ada tunggakan listrik, wajar. Akhirnya diusir. Ya emang kayak gitu. Kita baru diusir, belum disiksa kayak Bilal kan. Baru diusir doang, baru dimarahin sama Abu Qas, setiap akhir bulan dimarahin, ya biasa. Belum dicambuk seperti Sumayyah, belum juga bakar hidup-hidup dan diseret di bara api seperti Khabab. Nauzubillah. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Pasti kami uji kata Allah dengan sedikit rasa takut,
dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan. Wa basyiris sabirin. Tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar.